Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada channel Maftuhul Production. Sebelumnya saya akan menyapa pada saudara-saudaraku semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan dalam lindungan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun musim pandemi kita tetap semangat ya, dan kita berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan dari bala dan senantiasa diberi kesehatan sampai Allah memberikan jalan yang terbaik bagi kita semua. Oke, hari ini kami dari channel Maftuhul Production seperti biasa akan menyebarkan atau akan memberikan ilmu yang berkenaan dengan ilmu keislaman ya. Karena basic saya adalah dari pendidikan agama Islam, maka hari ini saya akan berbagi tentang ilmu berkenaan dengan sejarah pengarang kitab Maulud Diba ya. Karena momennya adalah momen yang sangat pas, yaitu kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal adalah dimana bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Seperti biasa di bulan Rabiul Awal, tradisi orang Jawa khususnya tradisi orang NU biasanya membaca kitab disebut dengan kitab Diba ya, atau dalam bahasa Jawa disebut Dibaan ya, atau Asrokolan, di mana tradisi ini sudah menjadi hal biasa, bahkan dilakukan sampai 12 hari sambil menunggu nanti tanggal 12 untuk memperingati hari sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pasti bertanya-tanya, siapakah sih sosok dari pengarang kitab Diba atau Maulid Diba tersebut? Oke, hari ini kita akan berbagi tentang profil dari pengarang kitab Maulid Diba. Oke, nama pengarangnya adalah kitab Ad-Diba adalah yaitu Al-Imam Al-Jalil As-Syed As-Syekh Abu Muhammad Abdurrahman Ad-Dibai As-Saibani Al-Zubaidi Al-Hasani. Jadi nama orang Arab itu memang panjang ya, karena dia menggunakan kata bin atau nama dari orang tua-tuanya sampai kakeknya sampai buyutnya disebut semua ya, sebagai bentuk penghormatan kepada generasi-generasi awal atau generasi pendahulu mereka. Oke, huwa Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Asy-Syaibani Al-Yamani Az-Zubaidi As-Safi Al-Ma'ruf bin Ad-Daibai wa Daibai bin Al-Abyad Bulghatun Awsadan huwa laqabun Jil A'la bin Yusuf. Wulida fil Muharram ya, tahun 866 ya, wa tuwafa yaumul Jum'ah Tsani Asyara min Rajab al-Fajr sana, dan meninggalnya tahun 954. Wa kana sudukul lisan husnul luhjah khulwul hadis ya. Artinya apa di sini ya, oke? Bahwa dia adalah Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Saibani Al-Yamani Al-Zubaidi As-Safi yang dikenal dengan Ibnu Al-Daibai. Al-Daibai menurut bahasa Sudan artinya putih. Itu julukan kakeknya yang agung, Ibnu Yusuf ya. Dan beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 866 Hijriah dan wafat pada hari Jumat tanggal 12 Rajab tahun 944 Hijriah. Jadi usia beliau itu kurang lebih 76 tahun. Beliau seorang yang jujur, lemah lembut tutur katanya dan indah bahasanya. Pasti ketika seorang tokoh itu disegani dan tokoh itu dikenang, itu biasanya memang tokoh itu memperlihatkan sebuah uswah ya, suri teladan yang baik, sehingga akan dikenang terus oleh generasi-generasi yang akan datang karena melihat sosok dari orang yang hebat ya. Oke. Beliau dilahirkan di kota Zabid ya, atau salah satu kota di Yaman Utara pada sore hari Kamis 4 Muharram 866 Hijriah. Dan kota ini memang, kota Zabid ini atau Yaman ini sudah dikenal sejak masa hidupnya Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada tahun 8 ke Hijriah ya. Jadi kota ini dulunya punya sejarah dengan Nabi Muhammad SAW. Sejarahnya apa? Sejarahnya itu dimana saat itu datanglah rombongan suku Al-Asariyah ya. Di antaranya ada sahabat namanya Abu Musa Al-Asari ya, yang berasal dari Zabid ke Madinah Al-Munawwarah untuk memeluk agama Islam dan mempelajari ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, karena begitu senangnya atas kedatangan mereka,
maka Nabi Muhammad pun lewat hadisnya ya diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Nabi Muhammad berdoa memohon semoga Allah Subhanahu wa taala itu memberkahi kota Zabid, dan Nabi mengulangi doanya sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Nah, dan berkat barokah doa Nabi hingga saat ini nuansa tradisi keilmuan di Zabid masih dirasakan. Nah, itu memang dulu dari doa Nabi Muhammad SAW ya. Memang Nabi kalau berdoa itu memangnya ijabah ya. Oke. Jadi Syekh Abdurrahman itu adalah orang yang ulama hadis yang terkemuka ya, dan mencapai tingkatan hafid dalam ilmu hadis. Bayangkan, yaitu menghafal sampai 100.000 hadis lengkap dengan sanadnya. Tidak semua orang bisa menghafalkan satu hadis saja bingung, ini sampai 100.000 ya dengan sanadnya, itu luar biasa itu ya. Nah, dan beliau itu mengajar kitab Sahih Al-Bukhari lebih dari 100 kali hatam. Maka beliau sampai 100 kali hatam, maka beliau sampai tahu, kenal sampai detail dari pojoknya sampai dari hurufnya itu sudah tahu semua. Huruf yang nanti kurang alif, kurang ba itu beliau itu sampai detail beliau tahu, karena menghatamkan hadis sampai 100 kali hatam Sahih Bukhari ya. Jadi ini adalah orang yang hebat ya, tidak sembarang orang ya. Nah, makanya buku yang dikarang pun bermanfaat sekali ya, sampai disegani, sampai dibaca oleh seluruh dunia ya. Bahkan di Jawa itu sebagai kitab yang sangat istimewa ya, kitab yang sangat dipegang oleh seluruh orang-orang yang pengen membaca sanad atau membaca tentang biografi Nabi Muhammad, lebih yakin dan lebih cocok dengan kitab Ad-Diba ini. Oke. Selain ahli ilmu hadis, Syekh Abu Muhammad Abdurrahman Ad-Dibai juga seorang mu'arrikh atau ahli sejarah. Nah, dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan sekian banyaknya karangan, ialah At-Taisir Usul fil Jami' al-Usul min Hadisir Rasul ya. Qurratul Uyun fil Akhbari Yaman al-Maimun, Bughayatul Mustafid fi Akhbar Madinah, dan lain-lain. Ini adalah orang yang sangat produktif dalam menulisnya. Oke. Jadi setiap hari itu beliau mengajar hadis dari masjid ke masjid ya. Di antara guru-gurunya adalah Al-Imam Al-Hafidh Al-Sakhkawi, Al-Imam Ibnu Ziyad, Al-Imam Jamaluddin Muhammad bin Ismail, Mufti Zabid, Al-Imam Al-Hafidh Tahir bin Husain Al-Ahdal, dan lain-lain. Selain itu beliau juga masyhur sebagai orang yang mu'arrikh al-jarh yang teliti sekali ya. Ya, jadi kalau melihat masa kecil beliau atau masa kecil Abdurrahman Ad-Dibai ini, beliau diasuh oleh kakek dari ibunya yang bernama Syekh Sarafuddin bin Muhammad Mubaris, yang juga seorang ulama besar yang tersohor di kota Zabid saat itu. Jadi memang dari silsilah orang hebat ya, yaitu kakeknya sendiri yang mengasuhnya itu. Hal itu dikarenakan sewaktu beliau lahir, ayahnya itu sedang bepergian. Setelah beberapa tahun kemudian baru terdengar kabar bahwa ayahnya meninggal di daratan India. Jadi sama ini dengan kisah Nabi Muhammad. Tadi Nabi Muhammad belum pernah ketemu ayahnya, belum ketemu sama abahnya Abdullah. Tapi Abdullah sudah meninggal dunia, sehingga Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya ya. Diasuh oleh ibunya. Nabi Muhammad usia 6 tahun. Nah, setelah 6 tahun diasuh oleh kakeknya. Oke. Dengan bimbingan sang kakek dan para ulama kota Zabid, Ad-Dibai tumbuh dewasa serta dibekali berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Di antara ilmu yang dipelajari beliau adalah ilmu qiraat dengan mengaji nadhum bait, satibiyah, dan juga mempelajari ilmu bahasa, gramatika, matematika, faraid, fikih pada tahun 885 Hijriah ya. Jadi pelajaran penting dari Ad-Dibai bin Diba mempunyai kebiasaan untuk membaca surat Al-Fatihah dan menganjurkan kepada murid-murid dan orang sekitarnya untuk sering membaca surat Al-Fatihah, sehingga setiap orang yang datang menemui beliau harus baca Al-Fatihah sebelum mereka pulang. Apa rahasia di balik itu? Kok beliau sangat menyuruh atau memberikan instruksi untuk membaca Al-Fatihah? Jadi ceritanya adalah beliau berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya. Sepulang dari Mekah, Ad-Diba kembali ke Zabid. Beliau mengaji ilmu hadis dengan membaca Sahih Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Al-Muwatta di bawah bimbingan Syekh Zainuddin Ahmad bin Ahmad As-Sairji.
Di tengah-tengah kesepinya belajar hadis, Ibnu Diba menyempatkan diri untuk mengarang kitab Ghayatul Matlub yang membahas tentang kiat-kiat bagi umat muslim agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini adalah jadi kembali lagi pada cerita tadi ya, kenapa kok Syekh Adiba ini kok sering menyuruh untuk baca Al-Fatihah, karena beliau pernah mendengar salah seorang gurunya pernah bermimpi bahwa hari kiamat telah datang, lalu dia mendengar suara, wahai orang-orang Yaman, masuklah ke surga Allah. Lalu orang-orang bertanya, kenapa orang-orang Yaman bisa masuk surga? Kemudian dijawab, karena mereka sering membaca surat Al-Fatihah. Jadi kekuatan Al-Fatihah yang menginspirasi bagi Syekh Adiba ini, sehingga dia menyuruh ketika bertemu suruh membaca surat Al-Fatihah, sampai meninggalkan pun kepada dia harus membaca surat Al-Fatihah. Wahai teman-temanku semua, perlu kami sampaikan lagi ya bahwa Syekh Adiba ini menjadi tersohor ya, menjadi pengarang yang produktif, dan kitab Adiba ini sangat disenangi karena apa? Karena di dalamnya terdapat syair-syair yang syair-syair itu diartikan sangat puitis, dan di samping puitis juga syairnya itu juga mengandung makna yang sangat dalam sekali, sehingga kalau kita membacanya sampai kita terbawa oleh keindahan bahasanya, keindahan kalimatnya, keindahan kata-katanya, frasenya yang begitu menusuk, dan itu menjadikan kitab beliau sangat disenangi dan dikagumi, dan lebih banyak dibaca oleh orang-orang yang ketika ada hajatan ya. Biasanya dibaca ketika ada hajatan, terutama hajatan yang berkenaan dengan Maulid Nabi, atau hajatan berkenaan dengan hari kelahiran ya, atau hari-hari lainnya. Ini menjadi penting bagi kita semua. Meskipun ada sebagian orang yang mengatakan, atau sebagian orang sampai tidak senang kepada kitab ini atau kepada Syekh Adiba, dianggap Syekh Adiba ini terlalu berlebihan di dalam menuangkan atau memberikan cerita tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi saya ini adalah bagian daripada kita mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW, dengan kita membaca sholawat atas baginda Rasul, dan kita semua akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin ya. Mudah-mudahan kita bermanfaat, ilmu yang kita dapat bermanfaat, yang kita baca akan menjadikan kita lebih cinta lagi pada Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sambung lagi dengan berbagi ilmu yang selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.